Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Restu PA 718300152 yang berjudul Batur Goib. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Pada tahun 1990, perkampungan di tempatku masih asri banget. Pepohonan masih rindang dan orang-orang masih dengan pakaian yang ala kadarnya. Bagi yang perempuan menggunakan tapih atau selendang dan lelaki menggunakan sarung. Itu emang sudah adatnya dari keraton dulu. Tempatku gak lumayan serem, tapi kejadian ini emang udah lama berlalu. Jadi masa lalu yang terulang kembali atau ada kaitannya dengan dendam dari para leluhur untuk para penduduk di daerah tersebut. Namaku Arya Kusuma. Waktu itu aku masih berumur 7 tahun dan bapakku seorang tabib terpercaya di daerah situ. Saking banyaknya tamu, kadang ibuku suka bantuin tamu-tamu yang berdatangan. Aku suka main bola di dekat lapangan dengan tetanggaku dulu. Namanya Rizky. Dia seumuran sama aku. Nah, aku itu main cuma sama dia karena waktu itu yang namanya teluh dan santet masih sering berkeliaran. Banaspati aja masih sering lewat di perkampunganku. Tapi alhamdulillahnya dia gak berani ganggu satupun warga di daerahku. Waktu itu keadaan emang udah sore. Aku main bola di lapangan yang jaraknya tidak terlalu jauh sama rumah. Tapi lapangan itu berdekatan dengan bangunan kosong. Yang kata orang zaman dahulu, kita gak dibolehin masuk ke rumah kosong yang sudah ditinggali oleh pemiliknya. Karena aku masih berdarah Jawa, jadi aku gak boleh main sampai larut sore. Tapi entah kenapa hari itu aku lupa waktu. Dan di sana ada peraturan khusus untuk semua warganya. Isinya seperti ini. Jangan ambil barang-barang dari rumah kosong. Dan jangan ambil barang-barang yang sudah masuk ke rumah itu. Karena saking semangatnya aku bermain bola, bola itu masuk ke dalam rumah kosong itu. Suasananya kalau gak salah waktu itu udah jam 5 sore. Aku membujuk Rizky untuk mengambil bola itu, tapi dia gak mau. Dia ketakutan. Riz, ayo ambil sih bolanya, bareng sama-sama aku yuk. Tidak ah, saya bakal dimarahi sama bapak saya. Aku paksa dia biar ngambil bola itu. Aku cari alasan karena itu bola satu-satunya. Akhirnya dia mengiyakan untuk mengambil bola itu. Jadi rumah itu bentuknya seperti rumah biasa pada umumnya. Bedanya ketika kita masuk itu sudah menuju ke ruang tamu. Terus di sampingnya berjejer 3 kamar. Dan posisi dapur menghadap lurus ruang tamu. Dari posisinya aja udah salah. Gak boleh ngadep depan langsung sama dapur. Pamali katanya. Aku sama Arya masuk lewat jendela. Emang jendelanya udah bobrok dan mudah kita masukin karena tubuh kita kecil. Baru kita masuk, posisi bola sudah ada di dalam kamar kedua. Aneh, tapi emang seperti itu. Mungkin kenceng juga sih bolanya masuk, sampai-sampai bola itu masuk di kamar kedua. Begitu mau aku ambil, aku lihat sesosok anak kecil berdiri di dekat lemari. Kakinya diikat pasung dan mukanya berantakan. Baunya sangat busuk. Matanya bolong dan dia tersenyum melihat aku dan Rizky. Aku langsung ambil bola dan segera kabur. Setan! Teriakku dan Rizky. Sosok itu nggak mengejar kita berdua, cuma perasaan merinding masih ada. Di persimpangan jalan aku bilang sama Rizky, jangan bilang-bilang ke bapak dan mamahmu ya Ki. Pintaku. Iya ya, siap. Kita saling jaga rahasia. Aku balik ke rumah tapi aku rasa ada yang mengikuti aku. Sruk, sruk. Seperti suara kaki yang diseret. Aku langsung merinding dan mempercepat langkahku. Suara itu menghilang perlahan. Setelah aku sampai rumah, aku melihat bapakku di depan rumah sambil merokok. Emang zaman dahulu kalau mau merokok bikin sendiri dengan alat dan menyediakan papirnya. Dari mana nak? Tanya bapak. Main pak, kataku sambil menunduk. Sampai maghrib toh mainnya. Aku diam saja, karena bapakku tabib, dia langsung menerawangku saat itu juga. Mainnya di mana aja? Aku jawab, lapangan pak.
tadi ngambil bola di rumah kosong. Bapakku yang dengar itu langsung kaget. Dia langsung meluk aku dengan erat sambil mencium-cium tubuhku kayak ada yang aneh gitu. Bener kan? Itu yang bapak aku ucap. Aku bingung. Apa artinya kata yang bapak aku ucapkan? Mah, cepet mandikan Arya sekarang, pakai bunga melati. Ibuku langsung lari menuju tempatku dan paham maksud dari bapakku. Aku langsung menangis. Aku tahu ada yang tidak beres dan ada juga yang mengikuti aku. Mandi yang bersih, terus langsung sholat dan ngaji. Itu pesan bapakku. Aku langsung dimandiin sama ibuku, sedangkan bapak sedang menatap pepohonan pisang di depan rumah. Tanpa ada yang hadir. Benar, dia hadir. Seperti sudah membuka gerbang goibnya, dia mendatangi rumah Arya. Sosok itu senyum ke bapakku, kayak sudah akrab. Bapakku yang tahu itu ingat di masa lalu. Sontak saja, bapakku minum kopi yang sudah mendingin dan membacakan bacaan khusus, lalu menyemburkan ke arah sosok itu. Lalu, sosok itu pun menghilang. Tapi, teror demi teror masih berlanjut. Setelah kejadian kemarin, rumahku sering kena teror. Entah apa, bapakku gak pernah ngasih tahu apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar penunggu rumah kosong itu terbebaskan dengan masuknya aku dan Rizky. Gimana mereka gak bebas? Kita udah ngelanggar janji yang ditetapkan leluhur terdahulu. Sebenarnya yang masih dalam benakku sekarang adalah masa lalu apa yang membuat si penunggu rumah kosong itu selalu neror rumahku. Bukan rumahku aja, hanya saja warga tertutup waktu itu. Aku udah ngeyakinin diriku sendiri sampai sekarang bahwa penghuni rumah yang dihuni tempat itu adalah warga biasa. Tapi aku gak mendapatkan jawaban dari pertanyaanku itu. Sebab sampai sekarang pun masih belum ada kejelasan yang belum pasti dalam memaknai kejadian aneh tersebut. Dari semua teror yang pernah aku rasakan, cuma teror ini yang agak runyam, aneh dan bikin aku geleng-geleng kepala. Karena faktanya teror ini hanya menyerang keluarga seorang. Jadi satu hari setelah kejadian itu, ibuku langsung marah-marah ke aku tanpa sebab. Bayangin aja, seisi rumah bau telur busuk. Performa hari itu bener-bener buruk banget. Aku gak tahu apa yang terjadi. Apapun itu kita hanya bisa diam dan berpikir apa yang sedang terjadi dengan keluargaku. Sampai-sampai yang namanya air juga ikutan bau. Beras, sayur mayur, semuanya juga bau. Kita gak ada kejelasan sama sekali. Betapa downnya aku waktu itu. Aku hanya bisa meminta maaf dan menunduk lesu. Lain kali jangan main sampai sore. Lihat kan, ini akibat kalau kamu gak nurut sama bapak ibu. Teriak ibuku. Minta maaf sebanyak-banyaknya, Bu. Saya tidak tahu. Ibuku terdiam. Dia masih menunggu bapak untuk pulang ke rumah. Waktu itu bapakku masih ada panggilan dari luar tempatku. Emang bapakku terkenal. Dampaknya bapakku sering diminta menyembuhkan penyakit irasional. Karena hal itu kita jadi galau gegana dan merana. Mau mandi airnya bau gak enak, makan juga sama rasanya. Semua kacau. Akhirnya kita menuju ke rumah Rizky. Di sana aku bertemu sama Rizky dan orang tuanya. Ibuku yang kelihatan banget mukanya panik ditanya sama bapaknya Rizky. Pak Hanif kemana Bu Mala? Tanya bapaknya Rizky. Sebut saja Pak Wahid. Mas Hanif lagi ada panggilan di luar Pak Wahid. Sudah lama? Tanya Pak Wahid. Lumayan, udah dari pagi. Jawab ibuku. Oh iya, ada perlu apa datang kemari? Tanya Pak Wahid. Rumah kita terkena teror. Jawab ibuku. Teror? Maksudnya? Tanya Pak Wahid. Seisi rumah bau telur busuk. Kita bingung, mau makan juga sama rasanya. Kok bisa? Tanya Pak Wahid. Arya melanggar janji leluhur dulu. Dia memasuki rumah kosong pinggir lapangan dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Jawab ibuku. Aku yang dengar itu hanya terdiam. Tapi karena ibuku pengertian, dia langsung genggam tanganku erat-erat dan ibuku juga tahu kalau aku penakut. Arya, kamu kesana sama siapa? Tanya Pak Wahid.
Sama Rizky, Pak. Kesana ambil apa sih? Tidak, Pak. Tadi itu kita main bola, terus saya nendang bolanya kekencengan. Terus bolanya masuk ke rumah kosong itu. Pak Wahid menatap Rizky dan juga aku. Kayaknya ini pertama kali aku ditatap serius sama Pak Wahid. Serasa akan ada kejadian tidak mengenakan. Bu Mala, Ibu dan Arya makan dulu di tempat kami. Sekalian mandi, kalau salin bisa pinjem ke istri saya. Cung, Arya pinjem pakaiannya Rizky, gak apa-apa kan? Tukasnya. Ibu mengiyakan dan kita sepakat untuk menumpang mandi serta makan di rumah Pak Wahid sembari menunggu Bapak pulang. Baru saja aku selesai mandi, ibuku berteriak, "Setan!" Teriakan ibuku kedengeran sampai ke tetangga sebelah. Kita semua langsung cari asal dari suara itu. Perasaanku ada di kamar mandi karena ibuku lagi mandi waktu itu. Dan benar saja, setan itu mulai meneror kita secara brutal. Ibuku jatuh pingsan karena demit itu. Ibuku langsung dibawa sama istri Pak Wahid ke kamarnya. Sedangkan aku sama Rizky masih saling menatap. Kita ngerasa bersalah banget waktu itu. Pak Wahid langsung bergegas menghubungi Pak RT dan warga kampung lainnya. Ini masalah sudah menyebar luas. Bahkan hampir semua warga keluar rumah karena teror telur busuk itu sudah di mana-mana. Ini mesti diselesaikan, jawab salah satu warga. Semua warga kumpul di Baperkam. Semua warga sepakat untuk menunggu kepulangan Pak Hanif. Mereka kesal karena sosok bocah kecil bermuka berantakan dan busuk itu telah mengganggu aktivitas mereka. Warga tahu ada yang melanggar aturan dulu. Kita nunggu Pak Hanif, hanya dia yang paham masalah leluhur dulu. Apa ini bukan teluh? Tanya warga. Ini adalah serangan dari bangsa jin yang mana aturan leluhur dibuka oleh salah satu warga. Mereka meminta Batur untuk bermain bersamanya. Maksudnya? Tanya warga. Batur goib. Yah, itulah sebutan leluhur dulu jika gerbang goib tidak terbatas. Artinya mereka akan mencari seseorang untuk dijadikan teman bermain di alamnya. Bukan karena kesepian, karena leluhur dulu percaya siapa yang membuka dia harus bermain bersamanya. Pak Warno menjelaskan asal-usul Batur goib di desa ini. Pernah kejadian ini berulang, pengorbanan yang dilakukan warga pun sia-sia. Si anak yang dijadikan perantara tak bisa balik ke alam dunia karena tidak mampu menyelesaikan permainan itu. Sungguh menyeramkan. Memang, dari dulu kampung ini terkenal dengan tumbalnya. Salah satunya dengan menjadikan Batur goib dari arwah yang mungkin bergentayangan karena kematian yang tidak wajar, ujar Pak Warno. Semua warga terdiam. Tak ada yang berani menyangkal satupun penjelasan dari Pak Warno. Lalu apa langkah yang kita lakukan untuk mengusir bau tidak sedap ini, Pak? Tanya Pak RT. Tunggu si Hanif, dia lebih paham ketimbang saya pribadi, jelasnya. Suasana semakin runyam. Bu Mala masih pingsan dan belum sadarkan diri. Hari semakin gelap. Warga enggan kembali ke rumah masing-masing. Alasannya karena bau telur busuk belum hilang dan teror masih terus membayangi di setiap pikiran mereka. Suara motor Astrea buntut milik Pak Hanif datang. Warga segera menuju ke rumah Pak Hanif. Apa yang terjadi, Pak RT? Di mana istri dan anak saya? Pak Hanif mulai panik. Sabar, Pak, sabar. Istirahat dulu. Kita pun sama merasakan apa yang Bapak rasakan. Tadi pagi kita semua kena teror telur busuk dan sampai sekarang belum hilang baunya. Sedangkan istri Bapak dia pingsan setelah diganggu oleh makhluk itu, jelas Pak RT. Baik Pak, begini saja. Sediakan kopi 5 gelas tanpa gula, lalu campurkan dengan madu. Ambil daun pandan yang masih muda, ikat menjadi simpul lalu celupkan di air panas yang mendidih, pinta Pak Hanif. Warga segera melaksanakan perintah Pak Hanif. Semua warga antusias dengan ini. Keadaan semakin memanas ketika beberapa warga melihat banaspati berkeliaran di tengah lapangan. Ada banaspati, cepat masuk ke rumah, bahaya ini. Sontak saja warga yang mendengar teriakan itu langsung membubarkan diri. Gimana ini Pak Hanif? Nambah kacau balau.
Sementara ini kita masuk rumah masing-masing dulu Pak RT, pinta Pak Hanif. Kalian bisa bayangin posisi kampungku lagi kacau seperti itu. Banyak banget teror yang belum selesai. Banaspati itu kayak pengen nyari seseorang untuk dijadiin tumbal. Aku disuruh sama mamahnya Rizky untuk bersembunyi di dalam lemari. Mungkin supaya terhindar dari Banaspati. Tapi bener-bener kacau banget kampungku. Kentongan tiap saat bunyi, para warga melantunkan azan masing-masing di rumah mereka. Anak-anak kecil disekap di dalam lemari. Aku sampai meluk Rizky. Aku takut banget. Kita semua sama-sama bersalah waktu itu. Tapi yang namanya bencana, siapa sih yang pengen? Aku sempat pengen nyerah karena aku udah buat kerusakan, bahkan kekacauan di tempatku sendiri. Memang bener, kita harus mematuhi adat dan aturan terdahulu. Arya, Arya, Cung, Bapak udah dateng. Sini Cung. Suaranya sangat familiar banget di telingaku. Aku tahu itu suara Bapak. Rizky masih memegang tanganku seakan-akan kayak ngelarang buat keluar. Tapi aku yakinkan dalam hati itu bener-bener suara bapakku. Bapak! Teriakku sambil buka lemari. Aku langsung meluk bapakku sambil nangis. Pak, minta maaf Pak. Saya salah. Gak apa-apa Cung, kamu itu anak kuat. Saat itu aku ngerasa bapakku menangis, tapi dia gak mau nampakin. Keadaan di luar sudah kondusif. Sepertinya warga sudah merasa aman akan hilangnya Banaspati tersebut. Hilangnya Banaspati bersamaan dengan azan sholat maghrib. Alhamdulillah sudah selesai, ucap Pak Warno. Warga buru-buru menuju musola atau tajuk untuk menunaikan sholat maghrib. Selesai melaksanakan sholat maghrib, para warga diminta membaca surat Yasin, ayat kursi, serta 3 surat utama Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nisa. Permintaan ini didasarkan oleh Mbah Samit guna mengusir gangguan dari makhluk tersebut. Sementara itu, Pak Hanif masih menyiapkan sesuatu. Pak Warno, Pak RT, tolong pegangin saya dari belakang. Barangkali saya pingsan, karena saya akan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Pinta Pak Hanif kepada Pak RT dan Pak Warno. Emang bisa toh Nif? Apa tidak ada cara lain? Ada Pak, tapi takutnya saya tidak kuat. Pak Warno hanya mengangguk pasrah. Pak RT telah siap dengan kuda-kudanya jikalau sewaktu-waktu tubuh Pak Hanif ini ambruk secara mendadak. Kopi pesanan Pak Hanif serta daun pandan yang sudah dicelupkan di dalam air panas yang mendidih telah siap. Semua persiapan sudah matang. Bapakku emang jago banget masalah ginian. Bahkan ini bukan sekali atau 2 kalinya. Sudah puluhan bahkan ratusan kali. Tiba-tiba bapakku pingsan tepat di depan tangan Pak Warno dan Pak RT. Untungnya mereka berdua dengan sigap menangkap tubuh Pak Hanif. Wis, sudah dimulai kayaknya Pak. Kita nunggu sampai selesai saja, tukas Pak Warno. Kejadian ritual itu tepat di depan rumahku. Jadi karena depan rumahku banyak banget pepohonan pisang dan memudahkan mereka datang. Balik lagi sama 5 gelas kopi yang disediakan oleh warga dan daun pandan yang diikat simpul lalu dicelupkan di air mendidih yang panas. Apa gunanya? Kamu tahulah, itu kopi buat ngajakin para makhluk gaib dengan secara baik-baik, kayak negosiasi. Nah, kenapa nggak pakai gula? Dahulu percaya bahwa madu adalah alternatif pemanis yang tepat selain gula, karena mereka juga nggak suka gula. Jadi cara satu-satunya menggunakan madu. Sedangkan daun pandan berguna untuk menghilangkan bau busuk yang dikeluarkan oleh tubuh makhluk tersebut. Entah filosofi dari mana, yang pasti tujuan utama bapakku ngelakuin itu biar ngehindarin kejadian yang lebih meluas lagi. Karena ruang lingkup rumahku masih pepohonan semua. Kopi dijajarkan di depanku kayak mau interogasi. Aneh memang, tapi kebetulan Pak RT dan Pak Warno yang lihat kejadian itu sempat gak percaya. Karena kopi yang disuguhkan telah habis seketika. Udah gila ini Hanif, celetuk Pak RT. Semenjak itu bau telur busuk sudah menghilang. Warga kembali tenang dan Mbah Sandi menyarankan jika urusan gaib diserahkan kepada bapakku. Kita gak usah ikut-ikut, tapi kita bantu sebisanya saja. Jika dia meminta bantuan, kita harus segera membantunya.
ucap Mbah Samit. "Nif, cepat selesaikan. Hawanya tidak enak, seperti ada yang mengganjal," ucap Pak RT. Keadaan bapakku waktu itu setengah sadar, keringat dingin bercucuran dan wajahnya pucat banget kayak orang dikejar-kejar setan. Tubuhnya menggigil hebat. Seketika dia berteriak, seketika menggertak seperti negosiasi yang dipaparkan tidak berhasil. 10 menit berselang, bapakku menyampaikan sesuatu kepada Pak RT. "Pak RT, saya sudah tidak kuat." Mendengar ucapan itu, Pak RT dan Pak Warno kebingungan. Apa yang membuat bapakku ketakutan setengah mati? Ini benar-benar ancaman. Bangsa Demit tidak terima karena kita semua sudah melanggar janji yang sudah turun-temurun disepakati, jelas bapakku. "Terus gimana solusinya?" tanya Pak RT. "Dianya meminta satu anak untuk dijadikan teman goib di alam sana." "Maksudnya seperti apa?" Sebentar Pak, jangan terburu-buru dulu," sanggah Pak Warno. "Terus gimana Pak?" tanya Pak Hanif. "Sudah Pak, sudah terlanjut, bakalan desa ini kena bencana." "Kenapa kamu jadi pesimis? Ketua RT itu harus mengayomi, bukan membuat pecah belah," teriak Pak Warno. Keadaan semakin hening. Pak RT dilanda kegundahan. Pak Warno sedang memikirkan cara dan Pak Hanif masih menghela nafas. Energinya benar-benar mulai terkuras. "Begini saja, saya punya kenalan dari daerah Talun, siapa tahu bisa membantu," ucap Pak Warno. "Oke Pak, terus kapan ingin dilanjutkan?" "Pagi saja, sekarang sudah malam. Pak RT, buat ronda secara dadakan." "Siap Pak Warno," tugas Pak RT. "Pak Hanif, bagusnya Pak Hanif istirahat dahulu di rumah Pak Wahid. Mungkin rumahnya Pak Hanif masih bisa diteror sama makhluk itu." Pak Hanif mengiyakan. Pak Hanif menuju rumah Pak Wahid, sedangkan Pak RT bersama Pak Warno menuju Baperkam. Untungnya warga sudah berkumpul di sana, jadi bisa mempersingkat waktu. Pak RT memberitahu maksud diadakan ronda dadakan. Saya atas nama RT meminta bantuan kepada semua warga di sini untuk turut membantu selama 3 hari ke depan karena kondisi desa yang belum stabil. Warga mengiyakan. Semua tampak setuju dengan langkah Pak RT. Saya harap kita tetap berhati-hati, karena kemungkinan makhluk itu masih mengincar kampung kita hingga mendapatkan batur. Sepertinya warga tampak menyesal karena kecerobohan yang aku sama Rizky lakukan. Dampaknya semua warga repot dan harus mengatur kegiatannya untuk kebaikan bersama. Aku masih bingung, kenapa dia mengincar aku? Apa karena aku udah ganggu? Padahal tujuanku cuma ngambil bola. Arya takut." "Tenang Arya, ada ibu. Bapak sebentar lagi pulang." Pukul 22.30 bapakku datang dan posisiku sudah tertidur. Sebelum ngobrol sama ibu, bapakku minta izin sama Pak Wahid buat nginep di rumah beliau karena keadaannya amat runyam menurut bapakku waktu itu. Pak Wahid ngasih kamar belakang deket dapur. Di sana sudah ada ibu dan aku. Datang di kamar, ibu menanyakan banyak hal. Kadang juga sampai ngebentak bapak aku yang terbilang nekat. Tapi itu dilakukan demi aku, karena aku yang memulai kejadian ini terjadi. "Sudah Bu, jangan dimarahin terus. Kasihan, nunggu besok, barangkali setelah ini ada jalan." Ibuku mengiyakan. Yang aku tahu si penghuni rumah kosong menolak negosiasi. Dampaknya mereka akan memberikan pelajaran pada kampungku. Kalau sudah begini jalan satu-satunya membuat pagar goib, tidak bahaya toh Pak? Waktu itu buat pagar goib tapi malah Banaspati menyerang balik. Insya Allah aman, lihat besok saja. Keadaan hening, bayangan ketakutan masih menghantui tiap-tiap diri kami. Sewaktu-waktu menyerang pada malam hari, menyeringai di malam hari sembari mendengar tawaan merasa menguasai. Batur goib yang diminta cukup rumit. Korbankan satu anak, maka desa akan aman. Gimana sobat horor, penasaran kan kelanjutan ceritanya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.